Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral. Materi yang akan dibahas pada bab ini: 1. Tinjauan historis. 2. Pertentangan dan perdamaian antara liberalisme dan sosialisme. 3. Kapitalisme dan demokratisasi. 4. Etika pasar bebas. Dan yang kelima, masalah etika sekitar dan krisis perbankan. Happy watching guys! Materi satunya adalah tinjauan historis. Ada beberapa tokoh. Yang pertama, John Locke dan milik pribadi. Menurut Locke, manusia ini mempunyai 3 hak kodrat, yaitu life, freedom, dan juga property. Jadi hak milik ini menyediakan pola untuk dapat memahami kedua hak lain juga. Pemikiran ini diuraikan oleh Locke dalam buku Two Treatises of Government pada tahun 1690, di mana Locke bertolak dari semacam komunisme. Pada awal mula, Tuhan telah menyerahkan dunia kepada semua manusia secara bersama-sama. Pada waktu itu, belum satu orang pun menyebutkan sesuatu sebagai miliknya. Menurut Locke, milik pribadi ini muncul karena pekerjaan yang merupakan suatu legitimasi bagi setiap milik. Tetapi ada batasan bagi cara menjadi pemilik itu. Dari bahan tidak bertuan, orang hanya boleh mengambil sebanyak yang mereka butuhkan agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain juga. 2. Ada Adam Smith dan pasar bebas. Adam Smith adalah seorang profesor moral psikologi di Universitas Glasgow. Adam Smith menjadi terkenal karena dengan gigih membela pasar bebas di bidang ekonomi. Dalam hal ini, ia memerangi apa yang disebutnya sebagai merkantilisme yang menandai Inggris pada waktu peraturan dan regulasi berlebihan tentang perdagangan yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Hal ini berarti pemerintah tidak boleh ikut campur tentang harga pasar, sehingga harga biarlah menjadi sesuatu yang terjadi pada kondisi pasar yang ada. Pemerintah mempunyai peranan yang terbatas pada penyediaan dan pengembangan infrastruktur serta dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Yang ketiga adalah Marxisme dan kritiknya atas milik pribadi. Marxisme adalah suatu pemikiran dari Karl Marx bersama dengan rekannya Friedrich Engels. Marxisme adalah sebuah ajaran sosial ekonomis politik yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk disingkirkan tanpa mengorbankan cukup banyak unsur yang hakiki. Teori ini mempunyai satu segi etis, di mana kapitalisme tidak hanya suatu sistem yang akan sirna, melainkan juga suatu sistem yang harus ditolak karena tidak manusiawi, karena mengeksploitasi dan memperbudak manusia. Kritik ini kemudian ditempatkan dalam suatu perspektif etis dan akibatnya konsepsi tentang milik pribadi didasarkan atas motif-motif etis. Inti kritik ini adalah aliensi dan juga keterasingan. Menurut mereka, dalam sistem kapitalisme liberal, manusia terasing dari dirinya sendiri dan juga dari kodratnya sebagai manusia. Berikutnya ada pertentangan dan perdamaian antara liberalisme dan sosialisme. Yang pertama ada liberalisme. Liberalisme adalah tekanan pada kebebasan individual. Dalam bidang politik, peranan negara harus seminimal mungkin supaya diberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada kebebasan para warga negara, di mana negara harus berperan sebagai night watch state untuk melindungi dan menjaga keamanan negara warganya. Di bidang ekonomi, liberalisme mengagungkan kebebasan pribadi. Semua yang terkenal yaitu laissez-faire, yang berarti biar saja berjalan, atau yang berarti jangan campur tangan, di mana mereka menolak segala intervensi negara dalam urusan ekonomi. Liberalisme dalam bentuk murni tentu belum pernah terwujud, karena pada kenyataannya, negara selalu ikut campur dalam urusan ekonomi seperti peraturan pajak, regulasi impor, dan ekspor. Berikutnya, yang kedua yaitu sosialisme. Sosialisme adalah paham yang menempatkan masyarakat di atas individu. Sosialisme memandang manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai sesama yang hidup bersama orang lain. Jenis-jenis sosialisme yang pertama ada sosialisme komunistis. Sosialisme komunistis adalah sosialisme yang menolak milik pribadi. Menurut mereka, milik harus menjadi milik bersama atau milik kolektif. Sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan planet economy atau ekonomi berencana, di mana negara yang menganut hal ini, perekonomiannya direncanakan secara ketat oleh pemerintah. Yang kedua ada sosialisme demokratis. Berbeda dengan komunistis, sistem ini tidak bersedia mengorbankan sistem pemerintahan demokratis yang mereka anggap sebagai sebuah perlahan modern yang sangat berharga. Salah satu programnya adalah nasionalisasi yang penting dan memperbaiki kesejahteraan kaum pekerja melalui perundang-undangan sosial. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan.
Kekuatan liberalisme adalah bahwa milik pribadi perlu diakui sebagai cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Tetapi, liberalisme juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang utama adalah bahwa mereka kurang memperhatikan nasib kaum miskin dan orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Sosialisme juga memiliki kekuatan, yaitu mereka menemukan dimensi individual dari milik. Milik selalu mempunyai sesuatu fungsi sosial dan tidak pernah boleh dibatasi pada kepentingan pribadi. Tetapi, sosialisme juga memiliki kelemahan yang bahkan dapat berakibat fatal untuk sistem pemerintahannya, yaitu ketidakberhasilan ekonomi yang sudah direncanakan dengan ketat oleh pemerintah. Selanjutnya menuju perdamaian. Liberalisme dan sosialisme dapat dilihat sebagai dua ideologi antagonis yang berjuang merebut hegemoni di panggung politik ekonomi selama 1,5 abad. Liberalisme dan sosialisme dua-duanya gagal dan serentak juga berhasil. Dua-duanya kalah dan serentak juga menang. Berdasarkan situasi paradoksial pada awal abad ke-21. Sosialisme berhasil menuju welfare state, tetapi gagal menuju sistem ekonomi pasar bebas. Sedangkan liberalisme berhasil menuju sistem ekonomi pasar bebas, tetapi gagal menuju welfare state. Negara-negara baru yang mulai mengembangkan industrinya pada akhir abad ke-20 mau tidak mau berdampak juga dalam proses ini, termasuk Indonesia. Bagi mereka, jadi tantangan besar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan negara industri di masa lampau, tetapi ikut mewujudkan perdamaian yang tercapai antara liberalisme dan sosialisme. Mereka sudah menerima sistem ekonomi pasar bebas sekurang-kurangnya secara teoritis. Bukti terpenting adalah kesepakatan yang telah tercapai tentang WTO, AFTA, APEC, dan lain-lain. Dalam praktek, untuk membangun suatu sistem jaminan sosial, selain memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dana besar, suatu negara harus memiliki juga kemampuan manajemen kenegaraan yang tinggi dan harus bebas dari budaya korupsi. Berikutnya ada kapitalisme dan demokratis. Kapitalisme adalah sebuah praktek ekonomi dan sebagai sistem sosial yang ditandai oleh adanya kelas, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar. Unsur hakikinya, lembaga milik pribadi, pencarian untung, dan kompetensi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Berikutnya ada demokratis dalam ekonomi yang dijalankan secara kapitalis di negara-negara industri barat. Yang pertama, pemerintah demokratis dapat mengoreksi akses kapitalisme. Yang kedua, antagonisme antar kelas-kelas dapat teratasi. Yang ketiga, pemilik sarana produksi yang semakin merata. Baik, selanjutnya itu etika pasar bebas. Etika dalam pasar bebas mencangkup berbagai prinsip dan nilai-nilai yang mendasari perilaku individu, perusahaan, dan pemerintah dalam konteks ekonomi pasar. Nah, etika pasar bebas sendiri memiliki beberapa pro dan kontra. David Gauntir mengemukakan pendapat bahwa pasar yang sempurna tidak membutuhkan moralitas. Nah, moralitas baru diperlukan bila pasar gagal atau mempunyai kekurangan-kekurangan. Nah, pada kenyataannya, kompetisi dalam pasar tidak pernah sempurna karena aneka macam alasannya. Dalam bidang ekonomi, selalu bisa ditemukan apa yang oleh para ekonom disebut externalities. Contohnya itu, sumber daya alam terbatas pada suatu saat habis sekali pakai, atau bahwa kita tidak bisa mengetahui semua konsekuensi perbuatan kita. Tidak semua orang menduduki tingkatan yang sama agar dapat memainkan perannya masing-masing di pasaran. Nah, namun demikian, sistem pasar bebas yang bisa dijalankan sekarang tetap merupakan sistem ekonomi yang paling unggul, terutama karena menjamin efisiensi ekonomi dengan cara yang paling memuaskan. Selanjutnya itu pentingnya etika dalam semua, terutama dari dua segi. Yang pertama, keadilan sosial. Supaya kepada semua peserta dalam kompetisi di pasar diberikan kesempatan yang sama. Lalu, etika sangat dibutuhkan sebagai jaminan agar kompetensi berjalan dengan baik dari sudut moral. Dalam pasar bebas, harus berlaku dengan fair atau adil, bahwa kejujuran merupakan tuntutan etis yang sangat penting. Contohnya, pemakaian uang sungguhan atau cek yang sah, sampai dengan produk atau jasa yang berkualitas sesuai dengan janjinya. Dalam konteks bisnis, lebih banyak situasi win dan win. Dua pihak atau lebih dapat menang sekaligus.
karena itu dalam konteks bisnis kompetitif tidak bertentangan dengan kerjasama. Nah, selanjutnya masalah etika sekitar krisis perbankan. Permulaan krisisnya yaitu krisis besar di Amerika pertama kali mulai terasa dengan kebangkrutan bank terkemuka, yaitu Lehman Brothers pada tanggal 15 September tahun 2008. Dalam waktu singkat dialami kesulitan besar oleh dua institusi finansial yang menyediakan fasilitas mortgage atau kredit kepemilikan rumah atau KPR, yaitu Freddie Mae dan Fannie Mae. Utang mereka diambil alih oleh pemerintah. Kemudian dengan bailout lebih dari 180 miliar dolar, pemerintah Amerika harus menyelamatkan lagi perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat. Nah, kenapa krisis ini bisa sampai terjadi? Sejak pertama didirikan di Italia waktu Renaissance, ketika sistem keuangan modern mulai terbentuk, bank terutama mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, bank menjadi pengantara dalam melakukan pembayaran atas nama nasabah kepada pihak lain. Kedua, bank membuka kesempatan dengan aman uang yang tidak dibutuhkan untuk konsumsi pemilik. Uang yang terkumpul dengan cara demikian dipinjamkan lagi kepada orang yang memerlukan dana. Nah, bank menanggung resiko yang terkandung dalam kegiatan menyimpan dan meminjam uang tadi. Baik, jadi menurut John Boatwright, ada 3 perkembangan besar yang terjadi dalam dunia perbankan yang tentunya tidak terlepas dari satu dan lainnya. Yang pertama, dibandingkan dengan zaman dulu, sekarang itu ada jauh lebih banyak institusi yang mengurus keuangan tanpa melibatkan bank. Kemudian yang kedua, bank-bank itu menjadi semakin besar, entah melalui merger atau melalui akuisisi. Kemudian yang ketiga, perubahan itu menyangkut seluruh suasana ekonomi, sosial, budaya di masyarakat modern. Maksudnya adalah, perubahan ini tidak hanya mempengaruhi sektor keuangan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Nah, perubahan dalam sistem keuangan ini dapat menciptakan dampak yang luas seperti perilaku konsumen, pola investasi, dan struktur sosial ekonomi. Bagian ketiga, aspek-aspek etis. A. Kebaikan bersama. The common good atau kebaikan bersama ini merupakan apa yang baik untuk seluruh masyarakat dan tidak untuk beberapa individu atau kelompok saja. Sektor bisnis perbankan ini menurut kodratnya terarah pada kebaikan bersama, karena nasib ekonomi negara itu sebagian besar tergantung pada kinerja mereka. Krisis perbankan tahun 2008 sebenarnya dilatar belakangi neoliberalisme yang semakin jaya sejak ekonomi komunitis diakui gagal total. Neoliberalisme itu adalah gagasan bahwa pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Para megabank dan pimpinannya memanfaatkan sebanyak mungkin mekanisme pasar dan memperoleh kesempatan untuk itu, karena pengaturan ekonomi dan keuangan oleh pemerintah pada saat itu semakin berkurang. Jadi sudah jelas bahwa neoliberalisme ini agak berseberangan dengan paham the common good. Bagian B, dunia perbankan harus patut dipercaya. Jadi kepercayaan itu selalu sudah merupakan tuntutan etis terpenting untuk bisnis perbankan. Bank mempunyai kewajiban berdasarkan kepercayaan atau fiduciary duty, dan nasabah menilai bank itu pantas diberi kepercayaan atau trustworthy. Sebagai contoh, jika kita menitip uang kepada bank dengan membuka deposito, umpamanya kita percaya bahwa uang itu disimpan dengan baik dan aman. Malah kita berharap mendapat bunga uang yang dijanjikan. Dan setiap kali kita mau menarik kembali uang kita percaya bahwa bank itu akan memberikannya. Nah, karena itu, krisis perbankan tahun 2008 ini menyebabkan juga suatu krisis kepercayaan. Dan krisis kepercayaan itu tidak menyangkut bankir-bankir perorangan atau bank-bank tertentu, tetapi langsung menyangkut kepercayaan pada sistem perbankan secara keseluruhan. Bagian C, dunia perbankan tidak boleh berlaku serakah. Jadi dunia perbankan itu tidak boleh dimotivasi oleh keserakahan atau greed. Nah, keterarahan pada untung menjadi keserakahan bila para bankir ini selalu mencari keuntungan lebih besar dengan mengabaikan semua aspek lain, termasuk orientasinya yang kodrati pada kebaikan bersama. Sesudah krisis perbankan mulai terasa dalam masyarakat, sering terdengar reaksi bahwa keserakahan para bankir ini menjadi sebab utamanya. Reputasi buruk para bankir saat itu tidak muncul untuk pertama kali, karena sudah sering tersiar sebelumnya.
seperti contoh sebuah film Wall Street yang mengenai dunia perbankan. Yang keempat, masalah LIBOR sebagai ilustrasi. LIBOR atau London Interbank Overnight Rate yaitu suku bunga antar bank yang setiap hari ditentukan di London oleh panel 18 bank besar dari Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang, dan berlaku untuk meminjam kepada bank lain dolar Amerika dan 9 mata uang lain lagi. Bulan Juli 2018, Bank Barclays dari Inggris beberapa karyawannya terlibat dalam manipulasi LIBOR dan diberi denda 451 juta dolar Amerika. Kemudian di bulan Desember 2012, UBS, bank besar dari Swiss, dinyatakan bersalah juga dalam melakukan manipulasi LIBOR dan diberi denda 1,53 miliar dolar Amerika. Bagian kelima, regulasi dan etika. Jadi Amerika Serikat bulan Juli 2010 mengeluarkan regulasi baru dengan undang-undang yang disebut Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 5 ketentuan utama. Yang pertama, perlu dibentuk sebuah komisi yang kuat dan independen untuk mengawasi keamanan produk-produk keuangan agar orang Amerika biasa terlindungi terhadap penyalahgunaan yang bisa terjadi dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, perlu regulator sistematik yang melihat sistem perbankan itu sebagai suatu keseluruhan. Kemudian yang ketiga, pengambilan risiko terlalu besar ini dibatasi. Kemudian yang keempat, derivatif-derivatif dibatasi. Maksudnya, untuk mengurangi kompleksitas dan risiko yang terkait dengan produk-produk derivatif. Derivatif yang tidak terkendali ini dapat meningkatkan risiko sistematik dan merugikan stabilitas keuangan. Kemudian yang kelima, pemerintah diberi wewenang lebih besar untuk menangani bank-bank yang gagal. Untuk lebih jelasnya, berikut video mengenai krisis Amerika Serikat tahun 2008. Krisis Amerika tahun 2008. Amerika Serikat berpenduduk 315 juta jiwa, termasuk 11,2 juta warga negara asing yang diperkirakan menetap secara ilegal. Ekonomi Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Statistik ekonomi Amerika Serikat menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki produk domestik bruto 15 triliun pada tahun 2012, populasi di bawah garis kemiskinan 15%, pengangguran 7,7%, dan gaji kotor rata-rata 45.000 US dollar. Hipotek. Hipotek adalah hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak. Salah satu kegunaan dari hipotek adalah untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari benda itu. Perekonomian Amerika sebelum krisis 2008. Pada tahun 2001 sampai 2004, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, The Fed menurunkan tingkat suku bunga hingga 1%. Saat itulah, banyak masyarakat Amerika Serikat mengajukan pinjaman ke bank. Karena semakin banyaknya permintaan properti rumah oleh masyarakat, pelaku pasar berasumsi bahwa harga rumah akan terus naik. Akibat refinancing yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan, banyak dari debitur mengajukan pinjaman lagi untuk membeli rumah yang baru. Karena terlalu banyak permintaan untuk memiliki properti, menyebabkan harga rumah turun, dan saat itulah pasar mulai jenuh. Pada tahun 2005, The Fed mulai menaikkan suku bunga hingga 5%, dan untuk menghadapi inflasi yang tinggi. Saat cicilan pinjaman mulai meningkat, sehingga banyak masyarakat yang gagal bayar dan menjadi subprime mortgage. Kemudian, saat itulah muncul efek domino dari subprime mortgage, sehingga menyebabkan kolapsnya Freddie Fannie, Lehman Brothers, begitu juga dengan AIG. Karena banyak masyarakat yang gagal bayar, akhirnya menyebabkan Freddie Fannie kekurangan likuiditas, yang akhirnya menyebabkan Freddie Fannie collapse. Di sisi lain, Lehman Brothers yang membeli surat hutang yang dijual oleh Freddie Fannie pun ikut terkena imbasnya. Banyak faktor yang menyebabkan akhirnya Lehman Brothers pun ikut bangkrut, baik itu faktor internal maupun eksternal. Lalu, bagaimana dengan AIG?
AIG memiliki produk asuransi proteksi kebangkrutan. Saat perusahaan Lehman Brothers dan perusahaan lainnya mengajukan klaim, saat itulah AIG mulai goyah. Ketika Lehman Brothers bangkrut, AIG harus menanggung semua kerugian yang telah terjadi. Hal itu menimbulkan goncangan pada perusahaan AIG sendiri. Saat itulah kemudian The Fed mengeluarkan bantuan untuk AIG sebesar 85 miliar US dollar untuk menyelamatkan AIG. Dampak dari krisis Amerika, runtuhnya sektor ekonomi pasar dunia dan sektor lainnya, terjadinya penurunan bursa saham di seluruh dunia dan banyak investor mengalami kerugian. Terjadi peningkatan pengangguran di Amerika dan di berbagai negara lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi krisis adalah pemberian kredit pada pihak yang tepat, regulasi untuk mengatur transaksi produk sekuritas, dan pemberian rating surat hutang yang sesuai dengan kualitas hipoteknya. Dan yang terakhir ada study case. Study case di sini akan membahas mengenai kronologi penghentian PB Jarum. Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu profil dari perusahaan PB Jarum. Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum atau disingkat dengan PB Jarum didirikan pada tahun 1969 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Awalnya perkumpulan ini hanya berfungsi sebagai kegiatan hobi bagi karyawan pabrik rokok jarum. Namun seiring berjalannya waktu, PB Jarum mulai melibatkan pemain dari luar dan menjadi salah satu pembina atlet bulu tangkis nasional. PB Jarum memiliki sejarah gemilang, termasuk saat Indonesia merebut Piala Thomas pada tahun 1984 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan 7 dari 8 pemain berasal dari PB Jarum itu sendiri. Berikutnya ada analisis dari masalahnya. Polemik terjadi ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat dengan KPAI menuduh PB Jarum melakukan eksploitasi anak dalam audisi bulu tangkis. KPAI sendiri menganggap bahwa penggunaan merek dan logo produk tembakau Jarum dalam audisi melibatkan anak-anak melanggar regulasi yang melarang keterlibatan anak dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk tembakau. Berikut ada penyelesaian masalahnya, yaitu dengan melalui mediasi, PB Jarum dan KPAI telah mencapai kesepakatan. KPAI mencabut surat yang meminta PB Jarum menghentikan audisi, sementara PB Jarum setuju untuk mengubah nama audisi dan menghilangkan merek dan logo Jarum. Dan PB Jarum akan melanjutkan audisi di tahun 2020 sebagai sarana pengembangan bibit atlet bulu tangkis. Kesempatan ini diharapkan mengakhiri polemik dan memastikan masa depan bulu tangkis Indonesia tetap terjaga. Dari masalah tersebut, beserta penyelesaiannya dapat disimpulkan. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya perusahaan menjunjung etika bisnis, bahkan dalam menjalankan kegiatan CSR. Meskipun untuk kepentingan umum, tetap harus mematuhi standar etika yang tinggi. Etika bisnis adalah fondasi yang memastikan reputasi perusahaan tetap terjaga dan menghindari kontroversi yang dapat merugikan perusahaan. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.